Apa yang ngebedain wartegnya punya Pak Yudi sama wartegnya yang sampai lain? viral begini, Pak? Ya dulu kan kita pencetus yang warteg bersih. Karena dulu kalau setiap kali kami ngontrak tuh selalu kalau ditanya kan buat apa gitu kan. Ya. Selalu ini buat warteg, janganlah ntar kotor kumuh gitu kan. Jadi aku pikir, berarti mindset selama ini masyarakat warteg itu kotor kumuh gitu kan. Jadi akhirnya aku merubah biar jangan terkesan kumuh tuh gimana. Satu warteg tuh bisa omset berapa satu warteg? Ya masing-masing sih Mas Raffi. Ya jadi istilahnya tergantung kestrategisan lokasi. 1 juta, 2 juta bisa lebih ya? Lebih. Ada yang lebih banyak. 5 juta juga ada ya? Ada coba. Ya ilah pelan ngapa lo? Gelasnya mana? Gelasnya, gelas. Gelas. Gelasnya lu. Tuh diambil yang Pak Suyudi ya. Gelas. Jadi Tegal Mas ya? Ya kan tadi Iya, udah. Tadi. Ngomong tuh maju, jangan mundur. Mas, Mas Yudi, Tegalnya Kendi. Nah tadi udah ditanya sama Pak Mali. Persis lagi. Ya sahabat nanya. Di, ntar keselak lu. Tegalnya Kendi, gua kata tempayan. Nengendi. Nangendi. Kendi. Tegalnya Nangendi, bukan Nakendi. Ngomong Jawa gua ngerti banget kan. Ya tapi kalau Kendi bukan Jawa, apa Gedeng? Lah kan gua lama di Bandung. Kalau lama di Bandung. Kan Jawa, masa lu di Bandung mah Sunda, punten, itu Sunda. Enggak. Kalau itu Lu berantem di luar deh berdua lah, kita mau ngobrol nih. Pak Suyudi. Boleh makan dulu sayang. Kalau Pak Sayudi ini kan lulusan SD. Ya betul. Emang iya Pak Yudi? Lulusan SD. Betul. Lulusan SD doang bisa punya. Emang iya beneran? Kenapa? Gua belum ngomong baru begini doang. Dia sibuk sama dirinya sendiri. Emang bener lulusan SD aja? Iya Mas Irfan. Kenapa dulu cuma lulus SD? Ya dulu mindset aku kan gini, dulu emang aku paling dimarahin lah karena memang aku 7 bersaudara, aku yang nggak mau sekolah lulus SD. Karena dulu mindset saya gini, kalau dulu teman-teman saya yang orang tuanya di Jakarta tuh jajannya banyak tuh Mas Irfan. Terus? Jadi mindset aku berarti kalau di Jakarta itu enak gitu kan. Nah terus giliran aku libur sekolah, karena aku diajak liburan kakak tuh yang usaha di Jakarta. Kok anak-anaknya pada enak ya? Maksudnya kalau anaknya kakak saya, kalau ada bakso udah nggak minta lagi, suka. Ya. Otak langsung beli gitu Ngambil kan. ke muka Jadi gua. mindset aku udah, wah aku pengen dagang aja deh, usaha aja gitu. Dari umur berapa itu? Udah pengen dagang usaha tuh dari SD? Aku masih SD aja udah bantuin orang tua dagang di kampung dulu. Ibu almarhum itu jualan tempe. Jadi kalau sebelum sekolah udah kelas 5 kelas 6 itu aku harus mikul tempe dulu ke pasar. Orang tua kan dagang tempe tuh. Jadi ya aku dididik dari kecil untuk mandiri. Bapak saya tani, saya juga kalau habis pulang sekolah jam 2 ya udah langsung ke sawah. Hebat loh. Wah, hebat ya. Pak Sayudi ini ya. SD aja punya hampir 1000 cabang. Gimana kalau S1 udah seluruh dunia kali dia punyanya? Tapi Pak Sayudi kan punya berapa? 1000 warteg. Nih, punya berapa kontrakan? Kasih tahu. Oh iya tadi kita belum. Berapa kontrakan? Kontrakan. Kontrakan. Lu ditanya dia tuh 1000 warteg. Lo kontrakan berapa budeg? Berapa pintu? oh gitu. Wartegnya mah ini Tegalnya mana Mas? Tegal! Enggak, tadi itu Tegal. Udah gua nanya. Pak Bolot udah berapa kontrakannya? Saya Tegal, turun saya, nenek saya gua orang Tegal. Tegal mana apa Haji? Tegal Bulakan. Langgen. Tahu Langgen. Berapa kontrakannya tanya? Kontrakan. Nanya kontrakannya berapa pintu? Kontrakannya berapa pintu? Kontrakan. Enggak ngontrak kon. Bukan. Kontrakannya Kan berapa? usaha. Itu usahanya warteg. Katanya Pak Bolot punya kontrakan banyak. Berapa pintu kontrakannya? Oh kontrakan. Iya. Ya cuma baru berapa lah, enggak Ada 3 pintu. baru 142. Tapi pintu semua kagak ada jendelanya itu di kontrakan. Ini seriusan 142 ya? Beneran? Hebat tuh. Kalau Pak Mali ada bisnis? Atu juga kagak. Iya kagak ada. Jadi bisnis lainnya apa? Yang kontrak bukan gua, bini gua yang punya kontrakannya. Beneran punya? Yang bahanin gua gitu. Oh ya sama Oh, aja. sama Pak Mali juga punya kontrakan juga? Berapa pintu Pak Mali? 3. Oh iya. 3. Beneran ah? Ah begigi. Ayah. Ah begitu. Ah begini. Oh begini. Ya enggak. Ya kita mau punya, kagak punya ya kita tenang aja ya enggak. Iya. Nih. Budeg amat sih lo. Bodoh amat mau ngomong apa. Tapi Pak Yudi, ini harus menginspirasi kita semuanya loh. Kan kita dengar kisah suksesnya tuh. Dari 1 cabang tiba-tiba sekarang 800 mau 1000. Tapi dulu katanya pernah ngegadain rumah lo. Nah itu usahanya Iya, gimana benar. sampai sukses gitu? Ya dulu sih emang modal pertama, makanya warteg pertama saya itu belum Karisma Bahari ya, masih dulu warteg MM pertama. Karena itu singkatan dari modal mertua dulu.
Itu warteg pertama juga kaki lima juga di samping kantor Kecamatan Cilandak. Ngomong atau sama jangan dicecer gitu Mas. Gua Ya, emang Sebentar ya Pak Haji ya? Emang begitu. Gua sih nggak masalah, dia kagak denger. Terus. Itu dulu modal mertua, dalikan rumah. Iya, itu kan sertifikat rumah dari mertua itu dipinjamkan di bank lah istilahnya. Habis kita punya modal, kita buka sendiri. Di area situ juga masih wilayah-wilayah Cilandak juga. Akhirnya jadi karena kualitasnya salah satu kebersihannya yang ditawarkan, akhirnya orang pada puas terus berkembang. Nah, terus dulu juga kita bisnisnya dulu ngeriditin warteg ke teman-teman. Nah, jadi dulu ngeriditin, tapi dia angsurannya tiap bulan tuh bebas. Dalam arti tidak kayak utang di bank kan harus flat tuh, mamanya 5 juta harus flat. Kalau kita enggak dulu. Makanya sebulan ini 2 juta, bulan depan 5, bulan depan lagi 3 juta, kadang-kadang ada 1 juta, ya nggak apa-apa. Jadi mereka tuh tidak merasa terbebani oleh angsuran. Berarti franchise atau gimana? Kayak ini itu ngebantu orang sebenarnya ya. Iya, dulu bantu. Jadi sekarang franchise Mas Irfan. misalnya gua modal dimodalin, ya udah deh. Nanti bayarnya terserah aja semampunya gitu. Oke. Nah, ini Tapi sekarang sistemnya franchise. Franchise. Nah, ngejaga kualitasnya gimana? Misal, kan tidak hanya kebersihannya saja, rasanya juga apakah dikontrol? Kan ada trainingnya Mas Irfan. Oh, ada training. Jadi pengelola itu di training dulu sebelum kita tempatkan di satu tempat. Oke. Jadi beneran terjaga kualitasnya ya? Satu franchise berapa sekarang? Misalnya nih saya mau ikut franchise berapa? Satu warteg. Jadi kalau aku ngeliatnya bangunannya Mas Raffi, bangunannya besar, kecil atau sedang gitu kan. Oke. Nah, jadi kalau kita kan, kalau kecil itu paling kecil itu 135. 35 juta. Nah, tapi belum termasuk sewa kios. Kalau punya kios sendiri ya berarti segitu itu paling kecil. Kalau yang sedang, Kalau yang sedang sekitaran 150. kalau yang gede, Ya kisaran 170, 160. Oh, sekitar. Kurang. masih di Kita bawah ngeliat bangunannya soalnya kan aku Mirip nanti akan ya? merenovasi. Iya. Dan itu pun bahasanya jual putu, jadi sekali tidak ada royalti apapun. Satu gitu? tempat itu 10 Seumur tahun. hidup? Betul kalau satu seumur tempat. hidup. Apa nama wartegnya? Karisma Bahari. Jadi kalau katanya Karisma. gua langkah sekali ada Karisma Bahari, pokoknya itu berarti Pak Yudi gitu ya? Mana itu? Lu suka lihat ya? Tahu ya? Karisma Bahari tahu? Pak Haji Bolot tahu nggak? Karisma Bahari tahu? Tahu nggak Pak Haji? Karisma Bahari. Katanya orang Tegal gitu kan. Oke. Cabang paling jauh sekarang di mana? Di Bali. Wih. Sampai di Bali? Di Bali, di Kudus, di Jogja. Ya dia udah di luar Jabodetabek. Makanya kan dulu kan slogannya siap mewartakan Jabodetabek. Ya. Sekarang permintaan banyak luar kota, sekarang Gak akhirnya mewartikan? siap mewartakan Jadi kalau bisa franchise yang disiapkan oleh timnya, ya. Lot, sampai ke Bali wartegnya. Apa? Dia sampai ke Bali wartegnya. Ayam. Warteg sampai ke Bali. Goreng digoreng. Kuping lu budek. Di Bali kan ada kan ya? Baru mau nanya ini, air panas gimana ya rasanya kok disiram gitu kan? Tapi kalau franchise itu yang disiapkan dari Pak Sayudi apa? Merek. Iya, terus tempat kami carikan juga. Kalau belum punya tempat, nanti tim kami untuk mencarikan tempat. Makanya Mas Rapi pengen nih di Jakarta Selatan. Di Andara. Nah, ya di situ. Dari situ kan udah banyak juga arah Pondok Labu. Gitu kan. Pegawainya dilihat juga? Semuanya dari tim kami lah udah disiapkan semua. Di training? Mantep ya. Betul. Tempatnya Banyak pegawai, Mas? Banyak. Ada 200. Lebih. Orang cabangnya 1000, Pak Haji. Hebat. Warungnya 1000. Enggak, pasti satu warung itu tiga aja udah berapa? tuh. Tuh Bang Haji bisa jelasin tuh. Yang budak bisa pindah begitu. Oke, dan setelah ini kita akan ngobrol-ngobrol lagi ya sambil sarapan juga di rumah nggak apa-apa. Tetap di sini di FYP. Korean Pagi.